Menurut lo tuh laki-laki sejenis apa sih? Hobinya mijit kan? Iya karena Ya kan? Kenapa lo operasi? ya balik lagi ke awal tadi. Karena gue jelong, gak laku. Tapi ada nggak foto zaman dulunya? Ada. Buat semuanya yang udah sama Krisna, boleh ya komen di bawah sini. Nanti masing-masing akan gua kasih 300.000 untuk 10 orang. Hai, welcome back di Crazy Dick Miril. Kali ini aku mau menginterview salah satu sahabat aku dari dulu dan salah satu Nikita Geng juga. Ini dia hairdo papan atas, sekarang bisa dibilang seperti itu karena dia bikin rambut tuh sekarang semakin pintar, semakin kreativitasnya semakin tinggi, banyak mau belajar, orangnya tekun dan akhirnya sampai di titik yang sekarang. Kalian pasti curious banget kan? Bagaimana sih perjalanannya Krisna Farezi ini dan bagaimana sih keluarganya, kehidupannya sebelum dia menjadi seorang selebgram atau apa ya? Hairdo ya? Hairdo bisa, selebgram bisa karena Instagramnya juga followersnya lumayan dan udah contreng biru guys. Oke, kita sambit aja, ini dia Krisna Farezi. Deng 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 deng. Halo, halo. Di sini saya akan duduk dengan tenang, insya Allah. Ini konsepnya beda ya, karena pakai payung. Nah, ini sebenarnya lagi hujan, cuma mau ngeliatin view villa aja Ya, gitu, betul. sayang banget ya kan. Krisna Farezi umur berapa? Aku umur udah kepala 3. 3 berapa? 32. 32. Lagi matang-matangnya. Krisna berapa bersaudara? Orang kan Oh. nggak ada yang tahu nih Krisna dari mana asalnya, saudaranya Oke. berapa? Aku itu berasal asli dari Sunda, Subang, Jawa Barat dan aku 3 bersaudara. Krisna anak berapa? Aku anak paling bontot dan yang paling bontot yang diidam-idamkan oleh semua orang. Yang bontot itu bener-bener dicari. Iya ya. Yang bontot itu dicari soalnya. Kakak cewek cowok yang pertama? Yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga Bencong. cowok. Cowok cuman kayak ibu-ibuan. Ibu-ibuan. Krisna, gimana sih awal mulanya kok Krisna sampai bisa terkenal sekarang? Untuk terkenal itu bonus, alhamdulillah. Nggak menutup kemungkinan itu hasil dari pansos. Saya saya mengakuin saya dapat followers banyak, saya dikenal banyak orang itu gara-gara saya pansos, salah satunya sama dia. Dulu sebelum Krisna Farezi jadi orang terkenal sekarang, udah jadi hairdo-nya para artis. Dulu kerjaannya apa? Dulu aku berawal dari pernah jadi penonton bayaran, pernah jadi badut, pernah jadi asisten pribadi. Jadi badut di mana tuh? Dulu sebelum terjun ke entertain pernah di Jakarta. Saking pengen kerjanya di Jakarta apapun, kayak dapat kerjaan jadi SPB kayak gitu-gitu, tapi jadi badut. Karena kebetulan 15 tahun yang lalu muka saya belum berombak. Jadi masuk ke grup C. Bukan grup B, grup A bukan. Grup A itu yang bagus-bagus, grup B itu yang manis-manis, ya grup C yang ambruk. Jadi dapat badut. Emang lu jelek banget dulu? Aku ngerasa jelek banget. Bagus. Ada nggak foto zaman dulunya? Ada. Nanti kasih ya ke gua. Oke. Banyak banget karena foto-foto zaman dulu nggak pernah saya hapus. Bahkan di Instagram pun masih ada. Kalau kalian scroll ke bawah, kalau kalian tekun ya ke bawah, scroll ada. Masa orang disuruh tekun scroll fotonya dia di bawah. Nah Krisna,
sekarang kan udah terkenal nih Krisna ya. Krisna sombong nggak sama orang kampung Ya di Subang? enggak dong. Enggak lah. Biasanya kan orang suka suka Down syndrome. Alhamdulillah. Down syndrome. Ya, Star syndrome. sombong enggaknya itu ya kalau nanya ke orangnya nggak mungkin jawab jujur dong. Iya, ya perasaan sih nggak sombong. Nggak sombong, masih kayak orang lewat senyum gitu kan. Orang nggak ngelewat doang aku senyumin gitu. Yang cowok ya. Iya. Siapa sih yang membuat Krisna bisa jadi seperti sekarang? Orang yang membantu? Membantu banyak orang. Seperti siapa aja contohnya? Ya walaupun Awal-awal ya. Awal-awal itu banyak. Salah satu yang menampung 15 tahun yang lalu ada satu keluarga itu di daerah Cipinang, dia menampung mengangkat aku jadi anak angkatnya di situ. Ya alhamdulillah ada di daerah Cipinang. Dari setelah masih itu inget nggak namanya? Masih dong. Siapa dong? Sebutin dong. Ya lupa. Ya aku manggilnya Mama Cipinang sih. Oh, Mama Cipinang. Kayak gitu alhamdulillah. Oh, itu dia lo tinggal di rumah dia berapa lama? 2 tahun 3 tahunan lah. 2 tahun 3 tahun. Itu pekerjaan lo apa sebelumnya? Pekerjaan itu ya kayak ikut SPB kayak gitu-gitu. Ya kayak tetap aja nggak boleh kerja kayak gitu. Tapi kan ingat lagi Krisna masih ada tanggungan mama di kampung. Masa aku minta ke orang tua angkat buat ngasih ke mama di kampung gitu. Kok dia mau ngangkat lo jadi anak angkat? Ya karena Krisna lucu katanya. Oh, emang dulu lucu bukan dulu jelong? Ya jelong sebenarnya, kenapa mereka bilang lucu ya? Ya akhirnya ya aja dengan kebohongan mereka. Krisna udah bisa beli apa aja Kris dari hasil duit kerja sebagai hairstylist, asisten artis, endorsement juga dapat. Ya alhamdulillah, sebagian mimpi-mimpi yang dulu pernah nggak kebayang gitu, gue bisa milikin itu pelan-pelan, alhamdulillah dapat. Apa tuh contohnya? Seperti mobil, seperti rumah gitu kan. Alhamdulillah rumah di kampung udah ada dan udah benerin rumah mamah gitu kan. Ya alhamdulillah aja. Jadi kayak ngebentuk rumah gitu. Kalau dulu kan bener-bener ya bisa dibilang nonton TV pun numpang ke orang lain. Kayak sekarang kan ada meme-meme yang kita nonton TV di jendela rumah orang di jalan gitu. Itu benar-benar kejadian aku dulu pernah ngalamin itu. Berarti ada hal tersedih dong dalam hidup Krisna? Hal tersedih banyak, tapi ya bukan nggak mau ngelihat ke belakang ya, cuma cukup diingat aja. Kita maju ke depan harus membuktikan, terutama buat keluarga, aku bisa seperti yang mereka harapkan. Apa sih yang membuat Krisna sedih dalam hidup? Kalau Krisna suka ingat-ingat gitu? Ya sedih dulu, apa ya, nggak kebayang aja aku bisa sampai seperti ini, bisa ngebahagiain keluarga. Ya nggak kebayang aja gitu kan. Zaman dulu ya ini keluarga yang bener-bener nggak ada, kayak istilahnya madesu, masa depan suram gitu. Keluarga Krisna itu ya kayak ternyata bisa mematahkan dengan kerja keras, ya alhamdulillah lah. Sampai sedetik ini bisa ngebagiin mama, kakak gitu. Penghasilan Krisna sebulan berapa sih kalau boleh tahu? Penghasilan saya nggak tentu ya. Kalau misalnya lagi banyak, ya alhamdulillah cukup buat keluarga, cukup buat beli kucing. Ini kucing binatang ya? Kucing binatang dong. Iya. Ya pokoknya alhamdulillah bisa mencukupi semuanya lah. Nggak nyangka. Iya, Krisna ini kan dulu pernah sama Ayu Ting Ting kalau nggak salah ya. Betul. Lama banget, tiba-tiba ribut. Nah, kenapa tuh? Dulu aku masuk sama Ayu Ting Ting tuh ditawarin jadi asisten, kurang lebih 4 tahun lah. Mungkin waktu itu pas Ayu lagi hamil besar, ya namanya lagi hamil, ditinggal laki mungkin seperti itu. Terus aku capek, apa-apa salah, ya udah berantem terus, ya nggak ada benernya, ya kesel mungkin ya namanya waktu itu egois sendiri. Masih ya aku kecil. cabut kabur. Nggak kecil sih Cong, itu udah dewasa, udah balik. udah ngerti laki ya? Ya ngerti, mana laki mana cewek ngerti.
Jadi berantemnya gara-gara emosi egois sesaat. Egois sesaat karena Ayu mungkin capek, lagi hamil besar, terus ditinggal sama suami waktu itu, ditinggal sama asisten juga. Sebenarnya sedih sih. Ya gimana lagi? Mungkin waktu itu terlalu ngikutin omongan orang. Seperti apa? Ya, lu ngapain sih masih bertahan di situ? Lu udah pergi aja cari kerjaan lain, pasti dapat yang lebih-lebih lagi. Gitu sih. Dan itu nyesel. Dan akhirnya bisa gabung lagi sama Ayu Ting Ting? Setelah gabung dengan Ayu Ting Ting itu aku sempat ngeliling ke ada Luna Maya jadi asisten sempat. Terus ke Syahnas, adiknya Raffi, itu lama juga. Nah setelah keluar dari Syahnas baru sekolah rambut karena bingung. Aku itu kalau jadi asisten lagi bukannya sombong ya, nggak berkembang, masa jadi asisten lagi. Aku waktu sama Syahnas sama Ayu ada keahlian untuk bikin rambut kayak untuk sekedar catok, sekedar curly. Kenapa aku nggak gali lagi aja? Aku sekolah dengan tabungan aku yang maksudnya kayak aku ngumpulin, yaudahlah. Kadang-kadang ke keluarga pun nggak pernah nggak ngasih karena pengen sekolah gitu kan, pengen sekolah. Dan ya alhamdulillah lumayan juga sih biayanya itu aku biaya sendiri sekolah. Setelah keluar sekolah setelah keluar sekolah aku nawarin salah satunya ke dia, ke Ayu Ting Ting, sekolah rambut. Balik lagi ke Ayu Ting Ting. Kenapa bisa balik lagi ke Ayu Ting Ting? Ya waktu itu aku mohon Cong, mohon aku bisa rambut. Ya udah coba dulu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang udah baik-baik aja ya? Alhamdulillah baik banget, baik. Pokoknya ya alhamdulillah sama Nikita sama Ayu Ting Ting atau sama artis lain, ya alhamdulillah sih dipercaya. Iya. Kan Ibu Ayu Ting Ting ini kan kemarin kan sempat banyak musibah, ya kan? Lo ini adalah salah satu orang terdekatnya. Betul. Pernah nggak sih Ayu Ting Ting tuh menangis gitu kayak aduh kok gua kena lagi ya gitu? Manusiawi ya Cong, namanya apalagi perempuan single parent, nangis pasti. Namanya kayak kemarin lah, awal tahun kemarin kan dia sempat batal nikah. Ya sedih, nangis pernah nangis bareng. Aku dateng, dia ngabarin kalau dibatalin. Ya Allah kok takdir atau nasib ya? Nasib kan nasib adik gue batal terus gitu kan. Udah bener-bener 95% menikah, di ujung tanduk batal gitu. Udah semua siap, di ujung tanduk bukan jodohnya. Kita balik lagi, ini bukan yang terbaik kali. Mungkin kedepannya ada yang lebih baik lagi. Benar. Berarti lo udah sedekat itu dong sama keluarganya Ayu Ting Ting? Iya. Kalau ayah Ojak pokoknya udah dianggap keluarga lah aja. Kalau ayah Ojak itu gimana sih kalau di rumah? Seru, bercanda terus, nggak pernah marah ke aku, paling bercandaan. Ya bener-bener kayak bukan gue bos, lu pekerja, bukan, bener-bener ngerangkul, udah kayak anak sendiri, udah kayak kakak sendiri kayak gitu. Dan Bill Gates pun manggil aku Uwa kayak gitu kan, karena mungkin ini Krisna ini ya anggap kakaknya Ayu kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sih udah seperti itu. Nah, lu kenapa sih memutuskan untuk mengoperasi semua muka lu? Ya betul. Ini jujur ya aku, demi Allah, dulu kita pertama kali ketemu itu 2009 nggak tahu 2010, sebelum aku ketemu sama Ayu. Pertama kali ketemu sama dia dulu, Nikita Mirjani. Dan dulu pernah ngeliat itu di TV ya, di salah satu variety show kayak gitu-gitu kan. Pas ngeliat aslinya, aku tanya ke temen, itu ininya bagus, dia dioperasi. Dan dia orang yang menginspirasi, demi Allah. Dia untuk kayak gue kalau punya uang harus dioperasi. Orang pertama yang gue lihat operasi bagus dia. Demi Allah, ini bener. Gue bukan elas, bukan bohong. Pokoknya gue operasi. Dan dulu itu operasi itu bayar 5 juta. 5 juta Cong, saking pengennya banget punya hidung mancung. Dan itu belok. Bener kan, belok kayak gini. Terus ya nggak pede, tapi nggak mau dibuka karena kalau dari samping mancung. Dari samping depan bengkok. Iya, makanya disiasatin pakai kacamata. Tapi mikir-mikir lagi, kok nggak ngerubah muka ya? Malah jadi kayak cecong. Dari situ udah dibenerin lagi,
dibenerin tapi kurang puas, dan terakhir setahun kemarin alhamdulillah punya rezeki sendiri, no endorse, pengen bagus deh. Lu operasi hidung emang udah yang keberapa? 3 Iya, mungkin kok 4. Kok dari situ lu nggak ngomong yang keduanya, yang ketiganya, masa dari bengkok langsung operasi? Pertama bengkok. Uh-uh. Bengkok itu 5 juta. Uh-uh. Itu kayak bukan dokter sih, kayaknya dukun deh. Serius. Kedua. Nah, udah kayak gitu yang ditawarin sama Ami itu. Uh-uh. Nah, itu udah kayak gitu. Itu endorse. Dikasih free, udah kayak gitu. Terakhir setahun kemarin punya uang, kayaknya nggak endorse deh, pengen bayar sendiri biar hasilnya sesuai. Dan kalau endorse nggak bisa marah ya? Iya, kalau ini kan bisa kayak kalau kurang bisa dirubah lagi gitu, atau di apalah, kita bisa benar-benar nuntut. Ya alhamdulillah selama setahun sih fine aja. Apa aja di muka Krisna yang Krisna operasi? Mungkin sebagian orang udah tahu ya. Ya makanya ini kan yang belum tahu, kasih tahu dong. Pertama kelopak mata. Sebenarnya gagal ya. Gue ngerasa kok. Gue ngerasa kayak ini operasi mata kok gede banget gitu kan. Gagal. Tapi ya harus dinikmatin aja lah. Kelopak mata tentu hidung, terus bibir atas. Bibir atas kalau dilihat ngebentuk M kan. Tuh. M. Dulunya nggak kayak gini. Dulunya lurus, dan ya kalau untuk tebal kayak gitu emang dari dulu tebal. Enggak disuntik anjir. Jangan bohong. Itu mau kan operasi dong. Ya tinggal bilang aja selain operasi ada filler. Oh iya, filler ini bawah, tapi sekarang kayaknya udah menyusut deh. Soalnya aku nggak mau nambah-nambah lagi. Udah cukup gini aja. Terus udah. apa lagi? Udah. Dagu kayak filler gitu. Iya, filler. Kan lu laki, nak. Lu kan manly kan. Kenapa lu operasi bibir di Thailand? Ya balik lagi. Lu mah bukan di filler, tapi benar-benar dioperasi. Ya. Ininya bawahnya cuma di filler, nggak dioperasi bawahnya, atasnya dibikin M gitu. Iya, kalau atasnya dioperasi benar. Maksud gua, pertanyaan gua adalah, lu kan laki kan? Ya kan? Kenapa lu operasi? Ya balik lagi ke awal tadi. Karena gue jelong. Nggak laku. Tapi maksud gue, lu tuh terinspirasi dari siapa operasi bibir? Gua kan nggak operasi bibir gua. Ya untuk ngesinkronin hidung sama mata sebenarnya. Tapi gue nggak jelek-jelek banget kan bibir gue. Terus menurut lu setelah lu operasi semua muka lu berubah nggak? Berubah banget. Untuk yang terakhir ini berubah banget. Udah puas? Tetap ya, kalau manusia nggak puas ya. Pasti ada yang kayaknya kurang ini deh dikit. Apa yang mau diganti? Apa ya? Kalau di ini mata sih, pengen mata. Oh, mau dibikin. Tapi ini udah operasi permanen gimana? Enggak dong, kelopak mata masih bisa. Bisa ya? Bisa kalau kelopak mata. Kelopak mata sih lebih dikecilin lipetannya sih, ini terlalu kegedean. Krisna juga tanam benang. Tanam benang iya. Terus laser ini. Enggak, menurut lu tuh laki-laki sejenis apa sih? Emang ada jenisnya? Iya ada. Ada. Ya, laki-laki yang memperhatikan penampilan wajahnya. Gitu kenapa? Kan? Ya karena pertama kerja di dunia entertain, penampilan nomor 1. Kalau misalnya jelong, orang nggak ada yang mau bayar gede dong. Ya kan setidaknya penampilan itu nomor 1 sih. Karena ngerasa dari dulu jelek. Ya. Sering dibully. Krisna punya pacar nggak? Untuk saat ini enggak. Belum dapet jodohnya. Tapi Krisna lebih dominan kemana? Ke cewek apa ke cowok? Cewek. Akunya kan? Ya akunya kan, lebih ke cewek kan? Atau gimana sih? Dominan tuh apa sih? Enggak, dominan tuh apa? Akunya lebih ke cewek gitu. Iya, bukan. Cewek, Krisna tuh lebih suka ke cewek apa ke cowok? Lebih suka. Ya kalau mikir kayak gini ketahuan kan? Cewek. Insya Allah kalau ada jodohnya pasti ke cewek. Kalau ada jodohnya, kalau udah dapet jodohnya, udah Allah kasih jodohnya, pasti ke cewek. Kalau sekarang kan belum dikasih jodohnya, berarti ke cowok. Nggak ke siapa-siapa, Cong, ngalir gitu aja. Krisna. Apa?
Udah pertanyaan menjurus-jurus ini mah. Apalagi? Emang bener dong. Krista ini punya hobi ya. Hobi apa? Hobinya mijit kan? Iya karena Coba ya, jujur. gua tukang pijit yang semua udah pernah sama Krishna. Coba komen di bawah. Enggak, jujur nih. Emang bukan hobi pijit ya, karena kegiatan dari pagi sampai malam itu bener-bener berangkat dari jam 8 pagi, pulang jam 12 malam kan. Kok badan rontok ya? Ya apalagi kalau nggak pijit. Karena kalau nggak badan nggak fresh itu nggak bisa tidur. Tapi kok Krista tuh mijitnya kenapa suka maksa? Suka maksa? Iya. Maksa gimana? Sama tukang pijit. Suruh mijitin gue gitu. Maksa gimana sih? Sakit. Maksa gimana? Enggak, gue mah ngechat, kamu bisa pijit? Ya bisa, kan nggak maksa. Tapi pijitnya apa nih? Pijit plus-plus nggak? Plus itu yang kayak gimana, Cok? Kalau gue kalau pijit aja. Bener. Itu yang suka lo liatin di handphone? Itu mah kan video-video Twitter, bukan video gue. Ih, kenapa sih? Lo kan? Beneran, itu video Twitter gue liatin, Cong. Gue kayaknya pengen dipijit kayak gini deh, tapi kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin deh. Yaudah gue pijit biasa. Oh, sama cowok mau di apain maksudnya? Gue lebih suka, ya jujur gue lebih suka dipijit sama cowok karena cowok tenaganya keras. Gitu doang. Tapi nah, keluarga lu tahu nggak sih, Nak? Tahu apa? Gue suka mijit. Tahu apa? Berarti lo belum terbuka ya? Terbuka apa? Terbuka gue suka mijit atau terbuka gimana? Krista, ya ini kan zaman udah modern lah ya. Apalagi kita udah mau masuk ke 2022 kan. Kayak sahabat kita, dia udah berani jujur sama keluarganya. Kalau lo berani siapa? Riol. Oh iya. Lo kan kayak kecewe-cewean kan kadang-kadang kan? Ya kalau gini nih, jujur gue kecewe-cewean, tapi kan tidak berarti luas, lentik gitu kan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau luas. Lo akan berubah? Enggak, tidak menutup kemungkinan kalau bukan udah berubah. Kalau berubah berarti udah kayak gitu dong. Bencengin. Bukan berarti yang luas, yang gemulai kayak gitu-gitu tuh suka cowok. Iya. Emang Krishna nggak suka sama cowok? Enggak. Benar. Enggak. Aku benci banget sama cowok. Jangan nyakitin aku. Dia nyakitin. Bener dong. Gue nggak suka cowok. Karena? Ya gue nggak suka cowok yang nyakitin aku. Nggak, bercanda ya guys. Ini pokoknya kalau udah ada rezeki, udah ada jodohnya, insya Allah aku menikah sama cewek. Iya, amin. Gue doakan ya dong pasti. Nanti gue bakal bantuin deh. Untuk saat ini ya pengen meniti karir aja. Tapi kan maksud gue kan lu orang yang udah bisa cari pekerjaan sendiri, udah punya penghasilan sendiri, penghasilannya pun lebih besar dari yang lain-lain. Kenapa lu tidak maksudnya tidak jujur dengan jati diri lo gitu? Emang jati diri gue yang kayak gimana? Jati diri gue yang kayak gimana coba? Ya enggak? Enggak yang kayak gimana jati diri yang lu mau jawaban dari gue tuh ya kayak gimana? Ya lu jujur aja. Jujur gimana? Ya jujur aja lu. Lu pernah sama cowok nggak tapi? Pernah sama cowok? Enggak. Jadi lu bener-bener? Enggak, 2 kali. Apa sih? Ngatuk bibirnya, ngatuk. Nanti dibilang Krishna mau. Enggak, ini bercanda ya guys ya. Pokoknya intinya. Tapi maksud gua emang orang tua lu, emang kenapa lu nggak mau jujur sama orang tua lu supaya jalan lu tuh lebih enak gitu loh? Ya apa yang harus gue jujurin sih? Ya misalkan lu suka cowok. Ini buat seru-seruan kayaknya deh. Ya enggak, kan misalkan kan contoh. Contoh itu bisa. Misal kalau gue di posisi gue suka sama cowok ya. Kenapa gue nggak jujur? Ya kan lu udah punya penghasilan sendiri.
Ya mungkin kalau misalnya gue di posisi seperti itu, ya mungkin belum siap ya. Itu kalau kan misalnya. Kalau kan fakta sebenarnya nggak seperti itu. Ya gue pengen aja lancar jalan. Misalkan ternyata Tuhan tidak menjodohkan lu dengan perempuan. Ya diterima aja. Ya mungkin ini udah jalannya, tapi tetap berusaha terus. Apa sih? Berusaha terus. Orang berusaha diketawain. Masalahnya gue berteman sama lu, gue nggak pernah lihat lu berusaha. Astagfirullah. Tadi gue berusaha loh ini sebenarnya. Ini juga lagi berusaha. Tapi pernah nggak ada cewek yang deketin lo? Ada lah. Dulu zaman dulu sempat pacaran sama cewek. Ada. Berapa kali lo sempat pacaran sama cewek? 3 ya. Waktu di mana? Masih di Subang? Di Subang. Lu tuh waktu Subang pertama terus? Ya udah di Subang pas masih sekolah, keluar sekolah. Langsung apa? Langsung ke Jakarta, ya aku langsung berubah. Bukan berubah, fokus sama kerjaan. Kok berubah? Ya, kok? Ya maksud gua di kampung lu pacaran sama cewek, lu penghijrah ke Jakarta, terus lu langsung berubah nggak pacaran sama cewek lagi? Bukan berubah nggak pacaran sama cewek lagi, karena berubah pengen ngerubah nasib selama di kampung. Yang tadinya nggak punya apa-apa pengen punya apa-apa, jadi fokus sampai sekarang itu. Iya. Lu ngerasa diri lu tuh lenje banget. Sejak kapan? Lenje itu apa? Dalam arti apa? Lu ngerasa lu tuh lentik, lu tuh gak lemah gemulai itu sejak kapan? Lu merasa kok gue kayak cewek ya? Dari SD mungkin ya. Dari SD. Karena dari SD SMP gue suka nari. Suka nari. Kalau ada apa-apa di pertunjukan di mana di Subang itu ada apa-apa aku ikutan. Pernah ngikut ajang kayak lomba joget dangdut juara, pernah. Dari situ punya ibu bisa joget deh gitu. Krisna masih perjaka nggak? Perjaka. Karena selama pacaran aku nggak kayak gitu-gituan. Pengennya yang bener-bener ya paling kali aja cong. Gue sih berdoa ya, moga-moga handphonenya Krisna hilang. Gue ngedoain handphone gue hilang. Iya biar kesebar. Ini kan baru kesebar apa? Emang ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini orang pada bangun pada gila. Gue langsung hapusin sekarang. Handphone gue tuh nggak ada apa-apa, nggak ada yang harus dirahasiain atau harus disembunyikan di foto atau gitu. Iya nggak ada, kayak satu handphonenya bersih, dia tuh nggak pernah ngapa-ngapain ya Naya. Ya sewajarnya kalian aja di handphone tuh ada apa gitu aja, yang mengalir gitu aja. Nanya apa lagi? Jadi masih perjaka? Enggak deh. Enggak. Kapan pertama kali melakukannya? Lupa. Apa yang membuat lo ingin melakukannya? Lupa, itu zaman dulu. Zaman kapan? Lo hilang perjaka umur berapa? Mungkin SMA kali ya. Berarti 15 tahun yang lalu. Sama siapa? Ya, lupa gue juga ceweknya yang mana. Cewek ini beneran cewek, demi Allah. Kayak nggak percaya banget sih gue sama cewek. Gila ya orang. Pengennya sama siapa gue tuh, coba gue pengen nanya sama lu. Gue tuh perjaka gue hilang tuh pengennya sama siapa? Gue nggak tahu dong. Terus sama cewek? Terus cowok? Nggak ada cowok. Ngapain tambah-tambahin cowok? Orang ngomongin perjaka. Terus abis itu melakukannya lagi? Enggak, sekali doang. Sampai sekarang? Sampai sekarang enggak. Udah. Sama cewek udah nggak pernah berarti? Menjebak sih. Enggak lah. Kalau sama cewek udah enggak sih. Ya enggak ya, karena belum dapat pacar cewek. Karena mungkin terlalu sibuk kerja kali ya. Kira-kira lo bakalan jujur nggak sama keluarga lo? Yang sebenarnya? Ya sebenarnya kalau gue di Jakarta kerja keras terus, ya pasti gue akan jujur gue. Iyalah, maksudnya lo harus belajar, lo harus jujur biar enak jadi lo bebas. Ini aja tayang udah pada setahun, jujur. Ya tayang datang gak usah jujur lagi gue. Tapi kan nggak dari mulut lo. Tapi itu dari gua kan berasumsi, gua bisa dong, ya kan? Ini buat biar
biar seru aja, Cong. Iya. Biar berwarna kontennya. Bener ya, gue suruh nih orang pada komen yang pernah malu ya. Ya komen aja. Tapi Krisna tuh baik. Dia tuh baik, dia tuh caring sama friend. Amin. Dia tuh apa ya? Dia adalah salah satu temen gue yang saat gue di Polres Jakarta Selatan yang sempat dipenjara 2 hari, dia yang nemenin. Dia nemenin terus. Selain nemenin dia juga endorse sebetulnya. Iya. Sebenarnya ya sambilan. Iya, tapi teman-teman gua ini tuh adalah orang-orang yang memang bukan hanya sekedar berteman gitu. Jadi kita tidak saling memanfaatkan ya. Nggak ada saling memanfaatkan satu sama lain. Kayak misalkan gue sama Krisna bikin rambut, mungkin kalau sama orang lain bikin rambut nggak bayar ya. Tapi kalau gue, karena gue menghargai Krisna ini juga kerja. Nah, Ayu Ting Ting bayar deh. Ntar disangkanya orang lain nggak bayar. Oh nggak, maksud gue Ayu Ting Ting, gue. Iya. Walaupun kita pergi liburan Iya, bareng. kayak walaupun kayak gini, kayak liburan bareng atau kayak gitu-gitu, profesional mereka. Iya, semuanya bayar. Alhamdulillah, gitu. jadi nggak kayak yang sekalian kan lu udah diajak liburan, lu nggak usah bayar, nggak kayak gitu. Mereka nggak kayak gitu. Salah satunya dia juga nggak yang ngerti, paham kayak dia ada kerja juga di sini juga bayar. Itu yang gue salut mah. Demi Iya. Allah. Jadi bukan ngada-ngada ya. Iya, jadi tidak ada Seperti yang yang tadi kata-kata ngada itu kan ngada-ngada yang sebelum-sebelumnya. Yang lu sama cowok. Itu ngada-ngada kan. Kenapa ho? Tapi kan nggak apa-apa, maksud gue kan ini kan zaman udah modern, it's okay lah kalau cowok sama cowok, saya sama cewek ya. Yang penting kalian happy udah. Kenapa? Mau gue yang bilang sama nyokap lo? Tahu gue. Ya, pokoknya gue doain lah semoga Krisna sehat terus. Amin ya Allah. Rezekinya lancar terus. Juga. Karena Krisna ada keinginan katanya pengen beli rumah di Jakarta. Amin. Mudah-mudahan lancar. Amin ya di Allah. rumah gue. Bismillah. Ya kan? Bismillah, dapet. Di rumah gue. Amin. Kira-kira penutupan akhir tahun dan diawali dengan 2022 yang lo harapkan apa? Ya pokoknya kedepannya kerjaan semakin lancar. Ya dikelilingin orang-orang yang benar-benar support, yang baik gitu. Nggak muluk-muluk sih, keluarga sehat di kampung. Amin. Nangis dong, nak. Enggak, gue nggak bisa diadadain nangis, dari tadi ketawa terus, gue disuruh jujur. Ntar habis tayangan ini tayang di YouTube gue juga lo nangis. Karena ini gak ada yang diedit loh. Ya silakan, orang gue nggak ngomong apa-apa. Ngomong apa gue ya tadi? Lu mau gue ngomong sama orang tua lo? Ngomong apaan? Iya, ngomong yang sebenarnya. Ini lu nggak usah ngomong ke orang tua, di sini udah tayang aja, orang udah pada ngertiin. Oke, buat semuanya yang udah sama Krisna boleh ya komen di bawah sini. Nanti masing-masing akan gua kasih 300.000 untuk 10 orang. Ya gue bayar aja 1 juta, masa 300.000. Ya, gue keceplosan. Oke, sebelum tutup, coba tutorial makan pisang, nak. Oh. Ini pisang dimakannya kayak biasa aja. Iya, coba. Pertama dibuka kulitnya. Ini kalau yang masih kuncup ya, masih ada kuncupnya. Emang bedanya apa sih, Cong, kalau kuncup kayak gitu-gitu? Ya nggak Lu tahu. nggak kuncup? Ya kalau lu udah sunat. Iya. Emang ada yang nggak sunat juga? Ada lah. Lu pernah coba? Pernah lah, mantan gua ada. Coba. Gitu doang. Kalau yang luar biasa makannya gimana? Yang lebay. Yang lebay coba. Oh, oke. Ini lebay ya? Iya itu. Ini cuma adegan semata, bukan faktanya. Iya, kalau pakai faktanya lebih hati. hot. Kalau pakai hati. Oke lah, kalau begitu terima kasih sudah menyaksikan Crazy Rich Miril bersama sahabat ya. Sampai ketemu lagi di Crazy Rich berikutnya bersama Nikita Gang. Oke, ini hanya candaan belaka, guys.